Apa benar pembagian kuota tambahan haji tahun 2024 secara 50-50 antara jamaah reguler dan jamaah khusus telah merugikan 8.400 jamaah reguler? Apa benar kebijakan itu membuat jamaah batal berangkat? Isu ini ramai diperbincangkan, tapi mari kita bedah dengan data resmi dan logika teknis. Dari tahun ke tahun, selalu aja ada kuota haji reguler yang tidak terpakai. Jumlahnya bisa sampai ratusan. Padahal antrian jamaah itu sangat panjang. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bahkan di 2024, sebagai tahun yang mencatat tingkat serapan tertinggi, tetap aja masih ada kuota reguler yang tersisa, meski jumlahnya kecil. Kita lihat data di 8 tahun terakhir. Tahun 2015 kuota yang tersisa ada 744 kuota. 2016 sisanya 759. 2017 sisa 935. 2018 sisa 649 kuota. 2019 sisa 1268. Besar sekali. 2022 bersisa 157. 2023 sisa kuota 898 dan 2024 sisa kuota 45. Faktanya tambahan haji reguler sebanyak 10.000 pada tahun 2024 tetap tidak terserap penuh. Masih aja ada 45 kuota reguler yang tersisa atau tidak terpakai dalam pemanfaatan kuota tambahan. Artinya, daya serap jamaah reguler memang udah terbatas. Bahkan ketika diberi tambahan gede, tetap aja sisa. Bagaimana mungkin lalu diklaim reguler masih bisa menyerap 8.400 kuota tambahan lagi? Kalau yang 10.000 ini aja masih sisa 45. Lalu kenapa kuota bisa tersisa padahal antrian jamaah reguler itu panjang? Jawabannya ada pada faktor teknis yang orang nggak memahami. Apa aja? Ada waktu pengumuman kuota yang kuota tambahan itu pengumumannya sangat mepet. 2024 praktis cuma 4 bulan lebih kurang ya. Kemudian pelunasan biaya yang harus dilakukan cepat, pendataan yang harus dilakukan cepat. Sementara tidak semua jamaah siap berangkat secara mendadak. Ada pula syarat administratif seperti paspor, visa, dan verifikasi lainnya yang butuh waktu, termasuk pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi yang nggak bisa instan. Validasi administrasi di Kemenak juga harus dilalui. Ini kita belum bicara soal kapasitas di Mina, ya. Karena ada kebijakan zonasi yang berdampak terhadap penempatan jamaah termasuk biaya. Haji reguler itu disubsidi dengan nilai manfaat haji, sehingga ini tentu menjadi pertimbangan. Dengan sederet syarat ini, meski ada jamaah cadangan, tetap aja otomatis tidak langsung bisa berangkat. Semua syarat administratif itu harus dipenuhi. Karena itu, antrian panjang nggak menjamin semua kuota tambahan bisa terpakai. Kita bisa lihat tadi seperti 8 tahun ya, ada aja dan besar jumlahnya. Kalau 8.400 kuota tambahan tetap dipaksakan ke haji reguler, apa yang terjadi? Jawabannya jelas, justru 8.400 itu ikut terbuang, bahkan jadi tambah lebih besar jumlahnya. Hitungan kasar sederhananya nih, 8.400 kemudian dipaksakan ke reguler yang tidak terserap karena sudah bersisa 45 sisa yang nyata terjadi, maka totalnya akan bersisa 8.445 kuota. Ini sudah fix tidak akan terpakai karena 10.000 aja tidak terpakai. Inilah bukti bahwa narasi 8.400 jamaah reguler dirugikan atau batal berangkat itu tidak sesuai dengan realitanya. Yang benar adalah reguler memang sudah tidak bisa menyerap lebih banyak kuota tambahan. Itu tidak saja hanya terjadi di 2024, tetapi di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2023, Komisi 8 DPR selalu menegaskan kuota tambahan jangan sampai ada yang terbuang.
Bahkan satu kuota pun jangan sampai ada yang terbuang. Mereka selalu bilang kalau tidak bisa diserap oleh haji jamaah reguler, maka serahkan kepada haji khusus. Itulah mandat politik yang kuat dari DPR agar tambahan ini benar-benar dipakai oleh jamaah. Jika tidak bisa oleh reguler, maka dialihkan kepada haji khusus. Rasanya kalau kuota tambahan haji 2024 yang sebanyak 20.000 itu terbuang, bahkan terbuangnya sampai 10.000, tentu ini akan dipersoalkan lagi oleh DPR. Itu dianggap tidak menjaga trust dari Saudi yang sudah memberikan kuota tambahan sesuai yang diminta oleh Presiden sebanyak 20.000. Ini justru real kerugian hak jamaah kalau terbuang kuota tersebut. Karena menurut Undang-Undang Haji, jamaah haji Indonesia itu bukan hanya haji reguler, tapi juga haji khusus. Prinsip keselamatan jamaah dan perhitungan teknis inilah yang melahirkan skema pembagian 50-50 itu. Bukan sekedar kompromi angka, bukan sekedar jumlah, tapi pilihan teknis terbaik untuk memastikan kuota tambahan tidak terbuang, mubazir, dan jamaah tetap mendapatkan pelayanan yang layak dan terlindungi keselamatannya. Jamaah reguler memang antriannya panjang, puluhan tahun lamanya. Tapi kenapa ya tetap ada kuota tambahan yang terbuang? Itu selalu menjadi persoalan. Jawabannya karena jamaah harus memenuhi banyak syarat dalam waktu yang sangat terbatas. Seperti yang tadi saya sampaikan, melunasi biaya dengan cepat, proses administratif untuk paspor, visa, pemeriksaan kesehatan, validasi dokumen. Tambahan kuota itu muncul last minute sebagai hadiah dari Saudi, bukan kuota pokok yang bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Itu sebabnya sejak awal nggak bisa disamakan antara kuota pokok dengan kuota tambahan. Lalu kita bandingkan dengan jalur haji khusus. Haji khusus ini jamaahnya dikelola mandiri oleh PIHK sesuai dengan Undang-Undang Haji. Tidak menggunakan dana nilai manfaat BPKH, di mana kalau haji reguler setiap jamaah itu disubsidi dengan nilai manfaat sebesar 37 juta. Di haji khusus tidak. Di haji khusus jamaah umumnya sudah siap. Mereka lebih fleksibel terkait dengan biaya dan dokumen. Sehingga PIHK sebagai pengelola haji khusus ini lebih leluasa mengamankan seat maskapai, akomodasi, maktab, dan lain sebagainya. Dengan karakteristik ini, jamaah haji khusus memang lebih siap secara finansial dan administratif untuk menyerap kuota tambahan ketika waktu keberangkatan ini emang sudah mepet. Itulah kenapa pembagian 50-50 itu adalah keputusan teknis, bukan politis, bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya mencegah kuota terbuang dan memastikan jamaah bisa berangkat. Fakta berikutnya, kuota tambahan haji khusus sebanyak 10.000 pun tidak terserap habis loh. Ada yang tersisa. Masih ada 200 lebih kuota khusus yang tersisa. Kalau benar kuota khusus itu dijual sejak awal, mestinya habis dong, tidak mungkin bersisa. Nyatanya masih ada ratusan sisa. Artinya pengisian kuota ini berjalan normal berbasis antrian jamaah yang siap. Soal harga, haji khusus memang lebih mahal daripada haji reguler. Itu wajar karena layanan maktab, hotel, catering, transportasi, seluruh fasilitasnya premium, dan ini sah menurut hukum. Di dalam pasal 68 Undang-Undang 8 tahun 2019 menegaskan bahwa PIHK berhak untuk menetapkan harga layanan sepanjang ada kesepakatan dengan jamaah. Negara nggak bisa masuk soal harga. Negara dalam hal ini Kementerian Agama hanya punya kewenangan memastikan standar minimum pelayanan. Jadi posisi negara itu jelas, hanya dapat menentukan standar minimum akomodasi, transportasi, bimbingan, pelindungan jamaah, mengawasi, dan menindak kalau ada pengaduan. Jadi sifatnya mengawasi. Sepanjang ada kesepakatan antara jamaah haji khusus dengan PIHK, mereka punya kewenangan. Sehingga apa kesimpulannya? Kuota reguler tambahan 10.000 tahun 2024 itu masih menyisakan 45 kuota. Kuota khusus justru menyisakan 200 lebih. Tanpa skema 50-50,
justru ada 8.445 kuota terancam terbuang. Arahan DPR, jangan ada kuota tambahan yang mubazir. Sehingga kebijakan 50-50 adalah kebijakan teknis yang sangat realistis, masuk akal, dipertimbangkan sesuai dengan tugas utama Kementerian Agama, memberikan pelayanan dan memastikan perlindungan keselamatan bagi jamaah. Jadi tidak ada jamaah haji sejumlah 8.400 yang gagal berangkat karena kebijakan ini. Terima kasih.